Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk pemaparan kali ini, saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Untuk sebelumnya, Anda sudah belajar mengenai tata tulis atau penulisan huruf dan kata menurut Poebi, berdasarkan Poebi, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Hari ini saya akan membantu pemahaman Anda dalam penulisan tanda baca, gitu ya. Oke, langsung saja ya. Dimulai dari tanda titik terlebih dahulu. Ada beberapa poin penulisan atau bagaimana seharusnya Anda menulis tanda titik begitu. Yang pertama, tanda titik ini dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Jadi ini kata kuncinya, bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya ini, saya suka makan nasi, titik begitu. Ini pasti Anda sudah sangat paham. Yang kedua, dipakai pada akhir singkatan nama orang. Ini juga pasti Anda sudah paham. Ini contohnya Irwan S. Gatot gitu. George W. Bush. Ini artinya namanya disingkat. Kalau ditulis lengkap, jelas tidak perlu menggunakan tanda titik. Kecuali jika Tumiwanya ini disingkat jadi T titik begitu ya. Yang ketiga, digunakan pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Nah, ini gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Contohnya, doktor, DR, titik. Nah, ini sapaan, nyonya. Lalu gelar, S titik, E titik. Artinya sarjana ekonomi. Nomor 4, dipakai pada singkatan atau ungkapan yang umum. Kalau singkatannya terdiri atas 3 huruf atau lebih, hanya menggunakan satu tanda titik. Contohnya, dan lain-lain. Karena ini terdiri dari 3 huruf, maka titik hanya satu saja di belakangnya, DLL titik. Sama seperti dan sebagainya, hanya menggunakan satu titik. Tanggal pun demikian. Tapi saat Anda menulis sebuah karya ilmiah, tidak dianjurkan menggunakan singkatan seperti ini ya. Karena ketika Anda menulis sebuah karya ilmiah, yang diperlukan adalah penulisan yang jelas, begitu. Beralih ke nomor selanjutnya, oke, nomor 5, digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Nah, ini contohnya. Yang dimaksud adalah ini. Setelah angka Romawi 3, ini ada titik. Nah, ini A, B, 1, dan 2 menggunakan tanda titik. Jika berupa angka, maka urutan angka dapat disusun sebagai berikut, dan tanda titik tidak dipakai pada akhir sistem desimal. Nah, maksudnya desimal itu ini. 1.1. Nah, ini maksudnya desimal. Ini tidak perlu menggunakan tanda titik lagi. Nah, ini di belakang juga demikian. Tidak perlu menggunakan tanda titik lagi. Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan atau ikhtisar jika angka atau huruf itu merupakan yang terakhir. Jadi untuk yang terakhir tidak perlu menggunakan tanda titik. Nah, ini yang Anda harus hati-hati. Lalu nomor 6, bagian A, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Nah, ini contoh. 24.200 ada pemisah tanda titik. 1.231 jiwa gitu untuk memisahkan ribuan. B digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Pukul 7 lebih 10 menit lebih 12 detik. Nah, ini maksudnya demikian. Untuk menunjukkan batas antara jam, menit, dan detik, diberi tanda titik. Gitu. 1 jam, 35 menit, 20 detik. Artinya demikian, kalau membaca demikian ya. 20 menit, 30 detik. Gitu. Jadi ada tanda penjelas. Oke, selanjutnya nomor 7. Digunakan untuk memisahkan angka ribuan, jutaan, dan seterusnya yang tidak menunjukkan jumlah. Contoh, nama
Ivan terdapat pada halaman 1210 dan dicetak tebal. Nah, ini berbeda dengan tadi, hati-hati ya. Ini tidak digunakan untuk memisahkan angka ribuan. Ini hanya menginformasikan bahwa nama Ivan terdapat pada halaman sekian, bukan menunjukkan jumlah. Jadi tidak perlu menggunakan titik. Nomor giro 033983. Ini juga tidak menunjukkan jumlah itu. Jadi tidak perlu menggunakan tanda titik. Tanda titik tidak dipakai dalam singkatan yang terdiri dari huruf-huruf awal kata atau suku kata atau gabungan keduanya yang terdapat di dalam nama badan pemerintah, lembaga nasional, dalam akronomi yang sudah diterima masyarakat. Sekjen, UUD, SMA, WHO. Jadi ini akronim-akronim yang tidak perlu diberi tanda titik. Tanda titik tidak dipakai dalam singkatan lambang kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang. Ini kata kuncinya. Jadi tidak perlu digunakan dalam ini. Lambang kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang. Buprum 52 cm, ini tidak perlu. Liter, tuh. Mata uang, ini Rp tidak perlu ada titik ya. Tuh. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Latar belakang pembentukan sistem acara ini tidak digunakan pada ini akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi. Oke, selanjutnya tanda titik juga tidak dipakai di belakang alamat pengirim dan tanggal surat atau nama dan alamat penerima surat. Jalan Diponegoro 82, Jakarta, ini tidak perlu titik, 1 April 1985 tanpa titik. Yang terhormat Saudara Muhammad Hasan. Nah, ini karena singkatan jadi tanda titik. Saudara, demikian. Muhammad pun ya. Jalan Arif 43, Palembang. Jadi tidak perlu digunakan di belakang alamat pengirim, tanggal surat, nama, dan alamat penerima. 12. Tanda titik dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya dan seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka. Nah, ini kaitannya dengan daftar pustaka. Siregar, Merari Siregar. Ini ada titik. Ini tahun diakhiri titik, ini judul buku, sertakan titik, lalu tempat terbit atau nama penerbit diberi tanda titik. Beralih ke tanda koma sekarang. Tanda koma digunakan di antara unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Saya menjual baju, celana, dan topi. Maka sebelum dan diberi koma. Tuh, ini contoh penggunaan yang salah. Anda pasti sering menuliskan seperti ini ya, tidak diberi tanda koma sebelum dan. Yang kedua, tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang berikutnya, yang didahului oleh kata seperti, tetapi, dan melainkan. Saya bergabung dengan Wikipedia, tetapi tidak aktif. Jadi untuk memisahkan kalimat setara yang satu, ini, dengan kalimat setara berikutnya, ini, nah, didahului dengan kata tetapi seperti melainkan harus diberi tanda koma. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat berada di depan induk kalimat. Kalau hari hujan, saya tidak akan datang. Nah, ini induk kalimatnya adalah yang ini. Saya tidak akan datang. Kenapa? Kalau hari hujan. Nah, ini kan artinya anak kalimat mendahului induk
kalimat. Diberi tanda koma. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat mengiringi atau berada di belakang induk kalimat. Jadi ini kebalikannya. Saya tidak akan datang kalau hari hujan. Tidak perlu tanda koma. Nomor 4, dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, jadi lagi pula, meskipun begitu akan, tetapi. Oleh karena itu, koma. Jadi, koma. Nomor 5, dipakai di belakang kata-kata seperti oh, ya, wah, atau kasihan. Oh, wah. Ini diberi tanda koma. Nomor 6, digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Kata adik, koma, saya sedih sekali. Untuk memisahkan petikan langsung. Nah, ini diberi tanda koma. Nomor 7, dipakai di antara nama dan tanggal. Bagian-bagian kalimat, tempat dan tanggal, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Medan, koma. Medan, koma, Indonesia. Yang pertama ini nama dan tanggal. Tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Lanin Ivan 1999. Cara penggunaan Wikipedia, jilid 5 dan 6, Jakarta, PT Wikipedia Indonesia. Lalu selanjutnya digunakan di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. Nah, ini. Gatot, bahasa Indonesia untuk Wikipedia. 10. Digunakan di antara nama orang dan gelar akademik. Nah, ini. Rinto Gianik, ini ya. Koma, ini harusnya ada satu ketukan. Oke. Dipakai di muka angka persepuluhan atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Ini di muka persepuluhan. Kalau ini di antara rupiah dan sen. Ini rupiah, 10 rupiah. Dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Pengurus Wikipedia favorit saya, Box, pandai sekali. Nah, ini untuk mengapit keterangan tambahan. Ini ada keterangan tambahan yaitu Box. Nah, ini diapit dengan tanda koma. Dipakai untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Dalam pembinaan dan pengembangan bahasa, kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh. Nah, ini agar tidak ada salah baca, untuk menghindari salah baca, maka perlu diberi tanda koma. 14. Tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringi. Dalam kalimat, jika petikan langsung berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Nah, ini karena diakhiri dengan tanda tanya, tidak perlu menggunakan tanda titik. Gitu. Nah, sekarang berlanjut pada titik koma. Titik koma dipakai untuk memisahkan bagian kalimat yang sejenis dan setara. Malam makin larut, kami belum selesai juga. Nah, ini kalimatnya kan setara. Jadi dipisah dengan titik koma. Berbeda dengan penggunaan tanda koma tadi ya. Lalu yang kedua, dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Contoh, ayah mengurus tanamannya di kebun, ibu sibuk bekerja di dapur, adik menghafalkan nama-nama pahlawan nasional, saya sendiri asyik mendengarkan siaran pilihan pendengar. Ini perannya atau posisinya adalah untuk menggantikan kata penghubung. Sedangkan misalnya, ayah mengurus tanamannya di kebun, sedangkan ibu sibuk bekerja di dapur. Jadi fungsi titik koma ini untuk menggantikan kata sedangkan atau kata-kata penghubung lainnya.
Berlanjut ke titik 2, digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemerian. Contoh, yang kita perlukan sekarang ialah barang-barang yang berikut. Titik 2, kursi, meja, dan lemari. Ini kan rangkaian atau pemerian. Fakultas itu mempunyai 2 jurusan. Titik 2, ekonomi umum dan ekonomi perusahaan. Jadi ini fungsinya adalah untuk menjelaskan pernyataan yang diikuti dengan rangkaian atau pemerian. Digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Ketua siapa? Wakil ketua, sekretaris. Nah, ini ada tanda titik 2 di sini. Tuh. Dipakai dalam teks drama kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa Borg percakapannya harus demikian. Maka dihubungkan dengan titik 2. Ini biasanya dalam sebuah dialog-dialog atau naskah. Titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara bab dan ayat dalam kitab suci, atau di antara judul dan anak judul dalam suatu karangan. Tempo. Ini jilidnya, ini nomor halamannya. Lalu yang ini adalah bab atau surat dalam kitab suci, sedangkan ini adalah ayatnya. Jadi ada pemisah dengan menggunakan tanda titik 2. Dipakai kalau rangkaian atau pemberian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Tuh, oke. Selanjutnya, tanda hubung. Beralih ke tanda hubung. Menyambung suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Ini Anda pasti sudah paham. Kalau barisnya tidak cukup, maka harus menggunakan tanda hubung. Menyambung awalan dengan bagian kata dan belakangnya, atau akhiran dengan bagian kata di depannya. Ada pergantian baris. Cara baru mengukur. Akhiran I tidak dipenggal supaya jangan terdapat satu huruf saja pada pangkal baris. Contoh menghargai. Jadi ini tidak diperkenankan. Ketiga, tanda hubung ini digunakan untuk menyambung unsur kata ulang, anak-anak. Lalu menyambung huruf kata yang dieja satu-satu. P, E, N. Ini menegaskan bahwa kata ini harus dieja satu-satu menggunakan tanda hubung. Lalu tanggal pun demikian. Diberi tanda hubung. Digunakan untuk memperjelas hubungan bagian-bagian ungkapan. Berevolusi dengan berevolusi. Ini berbeda ya. Berevolusi dengan berevolusi. 25 ribuan dengan 25 ribuan. Ini berbeda. Istri perwira yang ramah dengan istri perwira yang ramah. Gitu. Kalau ini istri dari seorang perwira yang ramah. Jadi yang ramah adalah perwiranya. Kalau yang kedua, istri perwira yang ramah. Jadi yang ramah adalah istri perwira dari seorang perwira. Tanda hubung digunakan untuk merangkaikan se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, lalu ke dengan angka dengan an, lalu singkatan huruf kapital dengan imbuhan atau kata se. Nih. Dimulai dengan huruf kapital Indonesia, maka dihubungi dengan tanda hubung. Hadiah ke tanda hubung 2, tahun 50-an, per SMA, dan yang lainnya. Terakhir, digunakan untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing di charter. Charter ini bahasa asing ya. Pentakelan. Takel ini juga bahasa asing. Jadi unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing jika digabung maka harus menggunakan tanda hubung sebagai penjelas. Lalu tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Wikipedia Indonesia saya harapkan akan menjadi Wikipedia terbesar.
tanda pisah di sini menjelaskan ada penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Bangun kalimatnya adalah Wikipedia Indonesia akan menjadi Wikipedia terbesar. Lalu tanda pisah menegaskan adanya posisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih tegas. Rangkaian penemuan ini, evolusi, teori kenisbian, dan kini juga pembelahan atom, telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Ketiga, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan atau tanggal yang berarti sampai dengan, atau di antara dua nama kota yang berarti ke atau sampai. 1919 sampai dengan 1921. Medan ke Jakarta atau hingga Jakarta. 10 sampai 13 Desember. Nah, ini menggunakan tanda pisah. Kalau dalam sebuah pengertian, tanda pisah ini dinyatakan dengan dua buah tanda hubung tanpa spasi sebelum dan sesudahnya. Nanti ya, hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Jadi tanda hubung ditekan dua kali gitu. Oke, elipsis. Nah, ini elipsis. Tanda ini dinyatakan dengan menggunakan 3 titik, contohnya demikian, untuk mengekspresikan jeda dan keheningan agak panjang dalam sebuah kalimat, agar pembaca dapat memahami situasi yang hening atau menunggu. Selain itu, tanda ini juga digunakan untuk menggambarkan bahwa kalimat tersebut dilisankan dengan berbisik atau suara yang pelan sekali. Pada penulisan petikan langsung, jika tanda elipsis diulang-ulang beberapa kali, berarti bahwa kalimat tersebut dilisankan dengan terbata-bata dan sangat pelan. Ini pertama, digunakan dalam kalimat yang terputus-putus ya. Kalau begitu, ya marilah kita bergerak. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Sebab-sebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Nah, itu fungsi dari elipsis. Selanjutnya, tanda tanya ditulis hanya pada akhir kalimat untuk menggambarkan kalimat pertanyaan. Dipakai pada akhir tanya, kapan ia berangkat? Yang pasti Anda sudah paham. Lalu dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan. Jadi kalau Anda menemukan sebuah kalimat yang menggunakan tanda seperti ini, dibubuhi dengan tanda kurung, artinya kalimat itu disangsikan atau kurang dapat dibuktikan. Gitu. Ia dilahirkan pada tahun 1683. Jadi kalimat ini masih sanksi atau belum bisa dibuktikan, masih kurang dapat dibuktikan. Tanda seru dipakai sebagai ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Anda pasti sudah paham mengenai tanda seru ini. Lalu tanda kurung, mengapit keterangan atau penjelasan. Nah, ini dalam singkatan atau akronim, gitu misalnya. RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Yang kedua, keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Satelit Palapa, pernyataan sumpah yang dimukakan Gajah Mada. Jadi Gajah Mada dulu kan mengemukakan sebuah sumpah namanya Sumpah Palapa. Nah, ini dijelaskan di sini. Bukan bagian integral pokok pembicaraan. Yang ketiga, mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Kata cocaine diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kokain. Pembalap itu berasal dari Medan. Ini kan ada kata yang sebenarnya kehadirannya di dalam teks itu bisa dihilangkan. Nah, oleh penulis tetap ditulis tapi menggunakan tanda kurung. Selanjutnya, mengapit angka atau huruf yang memerinci suatu urutan keterangan. Baluran pemasaran menyangkut masalah A. Produk, B. Harga. Nah, ini memerinci. Digunakan untuk memerinci. Maka huruf A diberi tanda kurung. Artinya ada perincian di situ.
Nah, sekarang kurung siku. Digunakan untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan memang terdapat di dalam naskah asli. Jadi, ini untuk menjelaskan bahwa ada kesalahan atau koreksi gitu dalam kalimat tersebut. Sang Sapurba mendengar bunyi gemerisik. Jadi dalam naskah aslinya mungkin tidak demikian, ada kesalahan gitu. Tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Nah, ini sudah ada tanda kurung di sini, tapi penulis ingin menjelaskan kembali kalimat atau kata yang ada di dalamnya, maka harus menggunakan tanda kurung siku. Lalu, kurung siku digunakan untuk tambahan komentar yang bukan berasal dari penulis asli. Katanya, nah ini komentar dari bukan dari penulis asli ya, bukan dari penulis yang menulis kalimat ini, diberikan tambahan Adam, maka menuliskannya harus menggunakan tanda kurung siku. Selanjutnya tanda petik, ini mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Saya belum siap, kata Mira, tunggu sebentar, petikan langsung, ini sudah paham. Mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam sebuah kalimat. Bacalah bola lampu. Ini harus beri tanda petik. Dalam buku dari suatu masa, dari suatu tempat. Nah, ini judul bab atau syair atau buku. Ini harus beri tanda petik. Tuh. Yang ketiga, mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Coba dan ralat. Pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara coba dan ralat saja. Ini istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang punya arti khusus. Celana panjang dikenal dengan nama cutbray. Nah, ini kan istilah-istilah yang tidak semua orang tahu gitu. Jadi harus diberi tanda petik. Penulisannya harusnya demikian. Lalu mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Ini untuk menutup petikan langsung. Penutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. Mendapat julukan si hitam. Nah, ini diberi tanda petik. Ini ungkapan ya, ungkapan yang atau kata yang punya arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. Ini pahlawan, ini ungkapan. Tanda petik pembuka dan tanda petik penutup pada pasangan tanda petik itu ditulis sama tinggi di sebelah atas baris. Jadi ini ungkapan-ungkapan penulisannya juga harus menggunakan tanda petik. Bang Komar sering disebut pahlawan. Oke, selanjutnya petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Nah, ini kalau dalam petikan langsung, kalau dengar bunyi kering-kering tadi, nah, kalau Anda menginformasikan atau mengkhususkan suatu bagian dalam suatu petikan langsung, karena ini sudah ada petik dua, maka penggunaannya harus menggunakan tanda petik tunggal. Waktu ku buka pintu depan, ku dengar teriak anakku, "Ibu, Bapak pulang." Nah, seperti ada dua petikan langsung dalam satu kalimat, namun penggunaannya ketika Anda sudah menggunakan tanda petik dua, maka yang di dalam harus menggunakan tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Misalnya feedback, ini arti ya, arti dari feedback adalah balikan. Nah, diberi tanda dengan menggunakan tanda petik tunggal. Artinya ini adalah makna dari feedback. Tuh.
Oke, selanjutnya di garis miring digunakan untuk menyatakan atau, biasanya untuk dua kata yang bersinonim, membuat atau melakukan. Ya, sudah paham. Digunakan untuk dua hal yang hampir serupa bunyinya, dalam hal ini tanda tidak dibaca. Contoh, RT, RW, C, DC. Digunakan sebagai lambang matematika untuk pembagian 50/2 atau 50 dibagi 2. Dipakai di dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Nomor 7 garis miring PK garis miring 1973. Jalan Kramat 3 nomor 10, ini nomor alamat ini. Tahun anggaran 1985-1986, ini penandaan masa 1 tahun, bagi dalam 2 tahun takwim. Garis miring dipakai dalam pengganti kata atau tiap, dikirimkan lewat darat atau laut. Harganya Rp25 tiap lembar atau per lembar. Selanjutnya, tanda penyingkat atau apostrof. Ini bentuknya seperti ini. Digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Gunung pun akan kudaki. Ini ada penghilangan bagian kata. Tulisnya menggunakan apostrof. 17 Agustus 45. Bagian angka tahunnya hilang. Lalu diberi tanda dengan penyingkat atau apostrof. Tanda kurung lancip ini biasa digunakan di bahasa komputer ya. Lalu tanda kurung kurawal ini biasa digunakan untuk menyatakan notasi matematika. Lalu tanda kurung ganda ini digunakan dalam bahasa pemrograman komputer. Ya. Oke. Ini ada EYD. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ini ada perbedaan-perbedaan EYD dengan ejaan-ejaan sebelumnya. Setelah EYD beralih menjadi WB gitu ya. Jadi ada beberapa ejaan-ejaan yang berganti gitu. Ini contohnya. Dari cuci menjadi demikian, ada jarak, umum, sayang, nyamuk, dan lain-lain. Oke. Memang tanda baca dalam bahasa Indonesia sangat banyak gitu. Jadi aturan penulisannya pun juga bermacam-macam, sangat banyak. Semoga Anda bisa memahami satu persatu bagaimana cara menulis tanda baca sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, sehingga apa yang Anda tulis sesuai, tidak hanya konteks, namun tata tulisnya juga sudah tepat. Gitu. Jadi semoga Anda memahami satu persatu penulisan tanda baca dalam menulis karya ilmiah, khususnya esai yang sedang Anda kerjakan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.